Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Yolanda. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi kesukaan kita, yaitu matematika. Melalui video ini kita akan membahas tentang mengenal unsur-unsur lingkaran untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah kelas 8. Sebelum kita mencari tahu lebih lanjut tentang unsur-unsur lingkaran, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu lingkaran. Nah, kita masuk ke pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Ini adalah contoh dari lingkaran. Nah, setelah kita mengetahui pengertian lingkaran, kita masuk kepada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, itu ada titik pusat. Yang disebut sebagai titik pusat pada lingkaran adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Jika kalian melihat gambar, maka titik pusat terletak pada huruf O. Selanjutnya, jari-jari. Jari-jari biasa dilambangkan dengan huruf R. Pada bangun datar lingkaran, jari-jari adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis lengkung lingkaran. Garis OD, OB, dan OA pada gambar menunjukkan jari-jari dari sebuah lingkaran. Selanjutnya, diameter. Diameter pada lingkaran biasa dilambangkan dengan huruf D. Diameter adalah jarak antara dua titik lengkung yang ada pada lingkaran. Jika kita menggambar sebuah garis melintang dari salah satu titik lengkung, melintasi titik pusat dan berhenti pada titik lengkung lingkaran yang lain, maka garis itu disebut sebagai diameter lingkaran. Perhatikan gambar. Diameter dilambangkan dengan garis A menuju B dan C menuju D, atau sebaliknya. Dengan begitu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa diameter memiliki nilai 2 kali lipat dari jari-jari. Maka biasanya diameter dituliskan menjadi D sama dengan 2 dikali R. Busur. Busur lingkaran dapat didefinisikan sebagai garis lengkung yang berada pada keliling lingkaran. Jika kalian memperhatikan gambar lingkaran, busur pada lingkaran merupakan garis lengkung dari A ke C, C ke B, dan B ke D. Garis tersebut disebut sebagai busur lingkaran karena bentuknya yang menyerupai busur panah. Tali busur. Bagian lingkaran yang disebut sebagai tali busur adalah garis yang ditarik lurus dari salah satu titik lengkung lingkaran menuju titik lengkung yang lain tanpa melalui titik pusat lingkaran. Garis yang menghubungkan titik A dengan C pada gambar merupakan busur lingkaran yang disebut sebagai tali busur. Seperti pada busur panah, tali busur adalah yang diikatkan pada kedua ujung busur. Tembereng. Tembereng bisa diartikan sebagai luas daerah yang berada di dalam lingkaran, di mana daerah tersebut dibatasi oleh tali busur dan busur. Daerah yang diarsir yang dibatasi garis AB pada gambar adalah salah satu contoh bagian lingkaran yang disebut sebagai tembereng. Juling. Juling merupakan daerah yang lebih luas dari tembereng. Juling adalah luas daerah yang dibatasi oleh
bisa melihat bahwa apotema adalah garis yang ditarik dari O menuju F. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah jari-jari, yaitu OH dan OB. Sudut yang terbentuk antara titik A, O, dan B merupakan sudut pusat lingkaran. Sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh pertemuan dua buah unsur. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, sudut yang terbentuk antara titik A, C, dan B adalah sudut keliling lingkaran dengan titik sudut berada di C. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.